Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulana, NIM 1062561, kelas 1 TRPLC. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum CPU UOS Simulator. Untuk soal pertama, pada lampiran appendix, temukan instruksi yang digunakan untuk menyimpan sebuah bit data pada suatu lokasi memori. Nah, di sini kita bisa lihat pada lembaran appendix untuk mencari perintah pada data transfer instruction yang menyimpan sebuah bit data pada suatu alamat memori. Untuk suatu perintah di sini kita menggunakan store byte from register to memory, yaitu perintah STB. Soal nomor 2, gunakan instruksi tersebut untuk menyimpan angka 1 bit bernilai 65 pada alamat memori 20. Semua angka dalam desimal. Ini adalah contoh pengalamatan langsung. Nah, kita langsung aja ke CPU simulatornya. Di sini kita bikin instruction baru, itu data transfer. Kita pilih yang untuk menyimpan suatu bit data pada menuju suatu alamat memori. Di soal tadi kita mengisi 65 menuju alamat 20. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, di sini pada alamat 20 sudah menampilkan ini adalah heksa dari 65, yaitu 41. Soal 3, buat instruksi untuk memindahkan angka 22 ke register 01 dan jalankan instruksi tersebut. Sini kita memindahkan angka 25, nilai 22 ke register 01. Di sini kita menggunakan perintah move karena memindahkan value 22 ke register 01. Standard step. Nah, di sini kita bisa lihat pada CPU registernya, pada register 01 memiliki value 22. Modifikasi instruksi agar menyimpan angka 51 pada alamat yang saat ini tersimpan di register 01. Lalu jalankan. Ini adalah contoh pengalamatan tidak langsung. Nah, untuk soal nomor 4, kita diperintahkan untuk memodifikasi menggunakan perintah stb tadi, menambahkan value. Kita lihat dulu angka 51 pada alamat yang ada pada register nomor 1, register 01. Nah, soal nomor 5, verifikasi bahwa bit yang ditentukan telah ditulis ke alamat yang benar. Lihat gambar 8. Anda akan melihat nilai A3 pada kolom data. Nah, kita lihat sekarang di pada kolom data. Untuk nomor sini kita udah lihat pada kolom data sudah ada A3, 33 pada alamat 22. 33 adalah heksa dari nilai 51. Dan di data sudah menampilkan A3, yang berarti pemindahan kita sudah berhasil. Selanjutnya soal nomor 6, buat sebuah perulangan setel register 02 ke 0. Tingkatkan nilainya sebesar 1. Jika register 02 bernilai 5, maka keluar dari loop dan hentikan program. Jika tidak, lanjutkan perulangan. Pastikan loop bekerja dengan benar. Oke, di sini kita diperintahkan untuk membuat suatu perulangan. Pertama, kita memindahkan angka value 0 kepada register 02. Oke. Selanjutnya kita membuat new label, yaitu loop, yang artinya looping. Oke, selanjutnya
Kembali lagi ke perintahnya. Jika R02 bernilai, tingkatkan nilainya sebesar 1. Jika R02 bernilai 5, maka keluar dari loop dan hentikan program. Oke. Berarti kita disuruh meningkatkan setiap melakukan perulangan, kita harus menambahkan 1 pada register 02. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan yaitu CMP, perintah CMP. Jika sudah sama dengan 5, jika register 02 sudah sama dengan 5, maka akan berhenti di perulangannya. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi bahwa melakukan perulangan atau tidak, kita menggunakan JNE, yaitu jumps if not equal. Memanggil label loop, yang artinya kita menggunakan JNE ini, yang artinya jika jika CMP melakukan pengecekan bahwa register 02 sudah sama atau belum dengan 5. Apabila sama, lanjut ke instruksi selanjutnya, dan jika tidak, maka JNE akan lompat lagi ke looping yang ada di atas dan melakukan perulangan lagi sampai pengecekan CMP sudah sama dengan 5. Register 02-nya sudah sama dengan 5. Soal 7. Tambahkan teks pendek ke memori. Lihat panduan cepat. Klik dan sorot lokasi memori 0024 kolom PAD. Masukkan 02 HELLO 0D desimal 13 OA desimal 11 pada kotak B0 sampai B7. Lalu klik update. Teks hello sekarang harus berada di memori mulai alamat 24. Apa yang ditunjukkan oleh 2 bit hex desimal terakhir ODOA. Oke, di sini kita disuruh membuat berupa teks hello. Kita pertama masuk ke show program data memory dan kita langsung menuju alamat 24. Sini kita isi B. Nah, di sini kita lihat sudah menampilkan hello. Pada kolom data alamat 24 sudah menampilkan hello. Modifikasi loop sebelumnya agar teks hello ditampilkan 5 kali pada konsol. Untuk melakukannya, Anda perlu menambah instruksi out pada posisi yang sesuai di dalam loop. Nah, ini untuk soal nomor 8, kita disuruh untuk memodifikasi loop supaya teks hello yang kita tambahkan di alamat 24 tadi tampil di output sebanyak 5 kali. Kita buat instruksi baru, yaitu out. Tadi kita di alamat 24. Jangan lupa di sini kita pencet direct map yang berarti menuju alamat. Untuk value kita kosongkan saja, tambah kosong aja. Oke. Nah, perintah out tadi kita naikkan ke atas. Oke. Di awal loop. Selanjutnya kita lihat coba kita run.
Oke, perulangannya sudah selesai. Kita lihat di outputnya apakah sudah menampilkan hello sebanyak 5 kali. Nah, kita lihat di konsol output sudah menampilkan hello sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Di sini kita soal nomor 9. Verifikasi bahwa saat dijalankan teks hello tampil 5 kali pada konsol. Untuk melihat teks, klik tombol input atau output. Untuk menelusuri langkah demi langkah, gunakan advanced view. Sekarang ubah nilai 0D dan 0A pada B6, B7 menjadi 00. Lalu ulangi apa perbedaannya. Nah, sekarang eh, kita disuruh melihat perbedaan. Ini kalau 06 dan 07 nya itu tadi kita isi dengan 0D dan 0A. Kita clear dulu. Sini juga kita reset dulu. Oke, sekarang kita masuk ke show program data. Kita lihat pada alamat 24. Di sini B6 B7 kita diperintahkan untuk mengubah menjadi 00. Sini udah kita ubah. Sekarang kita jalankan. Oke, perulangannya udah selesai. Sekarang kita lihat. Nah, di sini kita sudah lihat perbedaan dari 0D dan 0A tadi. Kegunaannya yaitu untuk membuat setiap kali perulangan hello ditampilkan, yaitu langsung membuat baris baru lagi. Begitupun selanjutnya. Dan apabila kita ubah menjadi 00, maka spasi dan baris baru pun tidak ada. Dan teks terlihat berurutan seperti ini. Begitu perbedaannya, teman-teman. Soal 10. Ubah loop menjadi subrutin. Kemudian tambahkan instruksi yang diperlukan untuk memanggil subrutin tersebut. Oke, sekarang kita diperintahkan untuk membuat subrutin, mengubah loop ini menjadi subrutin. Yang pertama, jika kita membuat subrutin, kita harus membuat dulu make stack frame. Kita harus membuat stack dulu. Selanjutnya kita membuat yang untuk memanggil subrutin tadi berupa loop call subrutin. Dan untuk menutup dari subrutin tadi kita menggunakan red. Dan jangan lupa lagi kita tambahkan HLT sebagai mengakhiri program simulator kita. Untuk MSP kita taruh di atas kali, di atas kalau di bawah move yang mengubah R02 menjadi 0. Nah, untuk pemanggilan subrutinnya tambahkan di atas loop. Dan jangan lupa untuk di program call di bawah perintah call yang memanggil loop tadi kita tambahkan HLT sebagai pengakhir program, karena kalau tidak maka dia akan lanjut lagi ke program selanjutnya. Sekarang kita coba run. Oke. Nah, di sini perintah subrutin kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil memanggil subrutin. Sekarang kita lanjut ke soal 11. Amati isi register PC dan program stack tepat sebelum memanggil subrutin. Amati kembali setelah instruksi return dieksekusi. Jelaskan hasil pengelamatan Anda. Oke, kita harus menjelaskan. Nah, kesimpulannya menurut saya hasil pengelamatan saya ini saat call alamat kembali disimpan saat call dipanggil, alamat kembali disimpan ke program stack simpan ke program stack.
Lalu program masuk ke subrutin. Di sini kita langsung masuk subrutin. Setelah read, setelah subrutin dilakukan setelah read, alamat tersebut diambil lagi oleh stack, sehingga program kembali ke baris setelah call, yaitu HLT, dan melanjutkan eksekusi berikutnya. Di sini program setelah call yaitu HLT, teman-teman. Begitu menurut saya kesimpulannya. Soal 12. Simpan instruksi pada tampilan instruction memory ke dalam file dengan mengklik tombol save. Oke, di sini untuk terakhirnya kita disuruh menyimpan program yang kita lakukan tadi. Sekarang kita simpan. Oke, program tadi sudah disimpan. Kita sudah sampai di akhir praktikum saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.